Pemirsa, ulah geng motor yang bergerombol dan bersenjata tajam di wilayah ibu kota kian meresahkan. Di Jakarta Timur, unit reskrim Polsek Pondok Gede berhasil mengamankan 5 pemuda yang diketahui melakukan penganiayaan dan mengancam menggunakan senjata tajam. Momen pengungkapan geng motor tersebut tersaji dalam grebek on location. Warga yang masih pada melek itu tuh pada ke sini bilang tadi malam ada kerusuhan, langsung kita cek ke kamera rekamannya, ternyata benar. Kalau yang menyerang itu kita nggak kenal, yang bawa senjata itu nggak kenal, tapi yang jadi korban intimidasinya itu kita kenal. Dia lagi keluar, tiba-tiba mereka lewat, berhenti, langsung lah turun, ngacungin senjata gitu, langsung dipukul, lalu diacungin celurit, ditabrakin motor, ya udah, akhirnya mereka pergi lagi. Jadi memang motif dari anak-anak ini adalah untuk tawuran. Jadi mereka mengaku sebagai geng 216 Kaget yang berasal dari daerah Jatiwaringin sedang melakukan sweeping untuk mencari lawan mereka. Puluhan anggota geng motor yang berkeliaran di Jalan Jati Makmur, Bekasi, di tempat saya berdiri saat ini, kembali meresahkan warga sekitar. Ironisnya, sebagian dari mereka masih berstatus sebagai pelajar, anak di bawah umur. Ketika sudah melakukan penyerangan, membahayakan nyawa seseorang, apalagi berurusan dengan senjata tajam, tentunya ini bukan lagi kenakalan remaja. Dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Jadi kami unit reskrim Polsek Pondok Gede baru mendapatkan laporan pun dari masyarakat karena rekaman CCTV tersebut sudah viral di sosial media. Nah, pada saat kami mendapatkan rekaman CCTV tersebut, itu di tanggal 16 Desember pagi. Setelah kami cek, ternyata CCTV tersebut terjadi pada tanggal 29 November. Berarti kan sudah berlangsung cukup lama. Desember pagi kami mendapatkan rekaman CCTV yang viral. 16 Desember malam kami langsung mengamankan 3 orang. Nah, hasil pengembangan ataupun pemeriksaan daripada 3 orang pelaku tersebut, besok paginya tanggal 17 Desember kami mengamankan kembali 2 orang, sehingga total yang kami amankan 5 orang. Hasil investigasi kami, 2 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dan kami tahan di rutan Polsek Pondok Gede. Nah, 2 orang yang kami amankan, mereka berperan sebagai yang menguasai ataupun membawa senjata tajam. Celurit sendiri pun sudah kami amankan sebanyak 4. Saya sudah 11 tahun di sini, jujur aja baru kali ini. Kalau yang menyerang itu kita nggak kenal, yang bawa senjata itu nggak kenal. Tapi yang jadi korban intimidasinya itu kita kenal. Anak warga sini, dia lagi keluar. Tiba-tiba mereka lewat, berhenti, langsung lah turun, ngacungin senjata gitu. Ditanya, anak mana? Katanya. Anak belakang sini, langsung dipukul, lalu diacungin celurit, ditabrakin motor,
Ya udah, akhirnya mereka pergi lagi. Jadi memang motivasinya ini tawuran. Suatu geng di mana geng-geng tersebut ibaratnya untuk menunjukkan eksistensinya mereka, tawuran untuk menunjukkan bahwa mereka yang paling jago. Jadi sebenarnya mereka bukan geng motor, tapi geng anak-anak yang memang hobi tawuran. Jadi memang rutin, banyak ataupun sering mengikuti tawuran mulai mereka dari SMP sampai mereka SMA. Yang bersangkutan masih di bawah umur, tentunya kami dari pihak penyidik akan berkoordinasi dengan Bapas dan KPAD, mungkin bisa dikembalikan ke orang tua ataupun ancamannya tidak diberlakukan ancaman maksimal, hanya setengahnya. Jadi kami harap orang tua dapat menjaga ataupun mengawasi, melakukan kontrol penuh terhadap anaknya agar tidak salah pergaulan ataupun membatasi jam keluar daripada anak-anak tersebut. Karena sangat miris kami mendengar apabila anak-anak tersebut memang berhari-hari tidak pulang dan memang tidak dicari oleh orang tuanya. Makanya mereka terjerumus terhadap pergaulan yang tidak baik. Usia remaja biasanya menjadi proses pencarian jati diri, di mana pergelutan eksistensi kerap terjadi. Kasus ini tentunya menjadi atensi, utamanya bagi para orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap sang anak. Awasi pergaulan anak Anda, jangan sampai anak Anda justru menjadi pelaku tindak kejahatan.